Disnakerin Kabupaten Cilacap, Bapak Didi Nugraha SE MM, beserta Kepala Bidang Penempatan Disnakerin Kabupaten Cilacap, Bapak Sutikno Sarjana Hukum, yang kami hormati pengurus Asosiasi Cahaya Fortuna Kabupaten Cilacap, yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, Kepala Cabang P3MI se-Kabupaten Cilacap yang berbahagia. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas hadirnya di rapat acara ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, sehingga dapat mengikuti acara ini dengan seksama, dengan baik, dan pada hari ini dapat mendapatkan hasil yang kita harapkan bersama-sama. Demikian dari kami sampaikan. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa rapat asosiasi yang beranggotakan seluruh kepala cabang P3MI se-Kabupaten Cilacap ini dalam rangka perlu kami sampaikan kepada Ibu Dewan dan Kepala Dinas bahwa P3MI ini sudah lockdown sejak bulan Maret 2020 hingga hari ini. Yang pertama, akibat peraturan pemerintah yang terbaru, yaitu Perbadan Nomor 9 Tahun 2020. Juga akibat karena negara kita yang kita cintai ini terpapar COVID-19, yang dampaknya tidak hanya Indonesia tetapi seluruh dunia. Tentu hal ini menjadikan sesuatu keprihatinan yang luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa sebelum tahun 2020 ini, peraturan BNP 2 TKI pada tahun 2013 telah membuat aturan tentang cost structure yang diberlakukan kepada proses PNI ke luar negeri, di mana sistem pembiayaannya pemerintah melakukan dan mengatur guna untuk demi kesejahteraan PNI yang ada, yang waktu itu disebut dengan sistem cost structure atau margin cost, sistem pembiayaan untuk TKI kita. Dan alhamdulillah dengan sistem cost structure itu, di mana bahwa P3MI ini secara SK dari Menaker Tenaga Kerja sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah dalam rangka penempatan PNI ke luar negeri, kami sangat patuh. Kami semuanya sangat tunduk terhadap aturan itu, di mana bahwa dengan sesuai dengan substansi yang ada, bahwa memang betul bahwa P3MI adalah merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam rangka penempatan PNI ke luar negeri. Dan ini kami lakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga proses penempatan waktu itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Meski dengan demikian, kami tidak menafikan banyak terjadi kekurangan di sana di sini, sehingga dianggaplah pada periode kepemimpinan BP2MI yang baru, Badan Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri yang terbaru, Bapak Beni Rahmandani, dikeluarkan peraturan baru, yaitu dengan sistem zero cost, di mana bahwa zero cost ini akibat dari sebuah panggilan hati nurani bahwa di situ negara hadir dalam rangka untuk meningkatkan yang lebih terhadap kesejahteraan TKI kita ketika TKI kita bekerja di luar negeri. Apa yang dimaksudkan dengan aturan zero cost ini, di mana bahwa TKI ketika berproses yang berangkat dari Indonesia tidak boleh ditarik biaya serupiah pun. Ini kami sampaikan kepada Bu Rati, bahwa zero cost ini yang dimaksudkan adalah dari Indonesia TKI tidak boleh ditarik biaya serupiah pun. Dan ketika TKI sampai di luar negeri, TKI juga tidak boleh dipotong biayanya serupiah pun. Inilah yang dimaksud dengan sistem zero cost. Artinya ada peralihan paradigma, ada peralihan
era atau zaman dari cost structure yang sebelumnya dilakukan oleh BNP 2 TKI sebelumnya, kemudian dengan kepemimpinan yang baru dirubah menjadi sistem zero cost. Nah, ini semuanya Bu Purwati ternyata tersirat di dalam peraturan Kepala Badan nomor 9 tahun 2020, di mana bahwa biaya penempatan sesuai dengan pasal 3 ayat 5 dibebankan kepada pemerintah daerah. Yang dimaksudkan di dalam ayat 2 huruf E dan huruf F. Jadi biaya penempatan ini oleh peraturan Badan nomor 9 tahun 2020 dibebankan kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah Disnakerin Kabupaten yang punya kewajiban melakukan pembiayaan, menyiapkan pembiayaan, mengalokasikan pembiayaan terhadap biaya penempatan tersebut. Yang pelaksanaan pendidikan dan pelatihannya dapat bekerja sama melalui LPK pemerintah dan atau LPK swasta yang terakreditasi. Jadi jelas terang benderang bahwa dari manakah sumber pembiayaan penempatan ini? Jelas dari pemerintah daerah di Disnaker Kabupaten. Artinya kalau saya melihat bahwa roh dan marwah zero cost ada pada pemerintah daerah di Disnakerin Kabupaten. Namun demikian, yang terjadi adalah secara fakta, kenyataan, apalagi negara dalam kondisi COVID, pemerintahan pusat pun defisit ekonomi, defisit pertumbuhan ekonomi, lebih dari 64 kabupaten Disnaker Kabupaten sudah berkirim surat ke Badan bahwa Disnaker Kabupaten belum ada alokasi anggaran untuk pembiayaan penempatan tersebut. Saya melihat di sini ada peraturan yang sudah diketuk palu, sudah dalam bentuk undang-undang, tetapi roh dari undang-undang itu tidak bisa dijalankan akibat alokasi anggarannya memang yang sampai sekarang ini belum ada. Kami sangat bangga dengan pengertian negara hadir karena negara ingin mengambil alih beban yang diderita, yang dibebankan kepada calon PMI kita. Tetapi kalau kemudian kenyataannya ternyata pemerintah daerah alokasi anggarannya tidak ada, saya sebagai pihak asosiasi tentu ikut memikirkan bagaimana solusinya. Mengingat bahwa melalui peraturan menteri sudah mencabut tentang peraturan Menteri nomor 151 tentang penghentian sementara proses penempatan PMI ke luar negeri yang boleh dibuka kembali prosesnya mulai 1 November 2020. Artinya kami melihat bahwa pelaksanaan proses sosialisasi PMI dan penempatan sudah dijalankan, tetapi peraturan perundang-undangan ini belum bisa dijalankan karena sumber dananya itu tidak ada atau belum ada. Artinya bahwa ini adalah merupakan hambatan Ibu kepada P3MI di dalam melakukan proses sosialisasi sekaligus penempatan PMI ke luar negeri. Kami sangat bangga apabila betul pemerintah itu memang melakukan pembiayaan tersebut, karena itu adalah bagian dari kewajiban negara. Namun demikian, apabila kenyataannya demikian, mengingat untuk sementara pemerintah belum ada alokasi anggaran untuk melakukan pembiayaan penempatan tersebut, maka apakah kemudian apabila seorang calon PMI mengatakan demikian, Pak, kami sebagai calon PMI sangat bangga kalau memang pemerintah berkenan untuk membiayai kami. Tetapi kalau sekiranya memang pemerintah belum ada, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara menjamin setiap warga negara untuk dapat bekerja, mendapatkan penghasilan yang layak,
sesuai dengan kesempatan, kemampuan, peluang yang ada, baik bekerja di Indonesia atau di luar negeri. Kalau kemudian ternyata perundangan membuat saya harus biaya negara, tapi negara belum punya uang, kemudian saya dihentikan, apakah saya salah Pak seandainya saya ke luar negeri dengan saya membiayai diri sendiri? Bukankah harga diri sebuah bangsa ketika dirinya mampu membiayai diri sendiri untuk keberhasilan diri sendiri? Bukan dan tidak harus menjadi beban negara. Terkait masalah undang-undang zero cost ini, Bu Pur, bahwa Kabadan ini hanya berorientasi kepada proses TKI yang informal, bukan TKI yang formal, tapi hanya untuk TKI yang informal. Ada sebuah rasa-rasa yang kita ikut bersama-sama memikirkan bahwa apakah kemudian Kabadan ini berpikir bahwa PMI informal itu memang orang yang tidak mampu membiayai diri sendiri, orang yang sangat susah hidupnya untuk membiayai diri sendiri, sehingga sama-sama PMI, apakah itu formal atau informal, atau sama-sama komprehensi, ya kan? Tapi kenapa kemudian yang diperhatikan hanya PKI yang informal saja, meskipun pelaksanaannya tidak bisa dijalankan akibat roh atau marwah dari zero cost ini ternyata sumber dananya belum ada. Nah, maksudnya kami dari asosiasi ini bersama-sama dengan teman-teman P3MI mengambil inisiatif dasar pertimbangan bahwa apabila seseorang luar negeri dengan membiayai sendiri juga tentu tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar hukum, sejauh itu transparan, sejauh itu memang sangat bisa kita sampaikan kepada pihak pemerintah, terutama pemerintah daerah yang lebih memahami terhadap situasi kebatinan terhadap masyarakatnya di masing-masing daerah. Tentu kami berpikir bahwa itu tidak melakukan pelanggaran hukum. Untuk itu kepada Ibu Purwati, kepada Bapak Disnakerin, dengan saya melihat bahwa ternyata Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2020 tidak mengatur terhadap pembiayaan anggarannya yang bersumber dari sumber pendidikan tersebut. Sesuai dengan pasal 39 huruf O, pasal 40 huruf G, dan pasal 41 huruf I Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Jadi ternyata bahwa Peraturan Badan Nomor 9 tersebut tidak mengatur pembiayaan pelatihan bersumber dari sektor pendidikan tersebut. Nah, untuk itu kami asosiasi bersama-sama dengan P3MI mengambil inisiatif terkait dengan masalah aturan tersebut. Apabila memang pemerintah ini belum ada anggaran biayanya, maka proses pendidikan dan pelatihan kerja dari calon PMI tersebut dilakukan oleh swasta yang terakreditasi dengan pembiayaan dilakukan oleh siswa itu sendiri. Artinya pemerintah di sini hanya mengatur berapa sih standar besaran biaya LPK tersebut. Nah, kepentingan P3MI karena P3MI ini berproses untuk P3MI sudah cukup lama, sudah berpuluh-puluh tahun, sudah paham berapa sih hitungannya, dan sudah diatur dalam sistem LPK yang sudah ada. Maka kami menginginkan kepada Bu Pur dan Pak Dinas bahwa kami akan melakukan langkah itu, kami akan menetapkan jumlahnya, berapa besarannya, yang ini akan kami koordinasikan kepada dinas, dan tentunya laporannya akan kami sampaikan kepada pihak Dewan sebagai bentuk transparansi kami, dan ini adalah merupakan sebagai awal kami agar kami dapat melakukan tugas dan fungsi kami sebagai P3MI yang bertugas dalam rangka bekerja sama dengan pemerintah menanggulangi untuk mengurangi faktor pengangguran. Bubur kami sampaikan bahwa P3MI tidak hanya sekedar punya
punya tupoksi melakukan pengurangan pengangguran, tetapi sekaligus meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi. Kenapa kami sampaikan demikian? Karena gaji PMI di luar negeri rata-rata antara 6 sampai 10 juta rupiah. Artinya bahwa ini tidak sekedar mengurangi pengangguran, tetapi sekaligus melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi, terutama ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat P3MI, baik di wilayah pelosok kampung sampai dengan wilayah perkotaan yang ada. Pada nomor 9 tahun 2020 kepada Ibu Dewan, pada Pak Dinas, mohon kami ditanggapi nanti. Kemudian yang kedua, bahwa ada peraturan Menteri nomor 294 tahun 2020 terkait bahwa pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya dengan mengadakan kerjasama dengan 23 negara. Tentu dari 23 negara yang baru ini gugur lebih cenderung di sektor yang formal. Untuk yang informal masih ada pada di Asia Pasifik, yaitu Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia. 23 negara ini adalah dari mulai Eropa dan lain sebagainya, gugur gitu kami sampaikan. Artinya ini barangkali pemerintah menyampaikan kepada teman-teman P3MI untuk mencoba mulai mencintai bagaimana memproses untuk TKI kita yang formal, tidak hanya mengacu kepada TKI-TKI yang formal. Meskipun namun demikian kami sampaikan bahwa tidak semua masyarakat PMI kita berpotensi dan dia punya peluang bisa masuk untuk sektor formal. Sehingga tetap bahwa sektor informal perlu kita akomodir, perlu kita perjuangkan dalam rangka untuk mencengkuyung bagaimana pengurangan pengangguran yang ada di wilayah Cilacap ini. Kemudian yang ketiga terkait masalah surat Menteri Dalam Negeri terkait masalah tata kelola, bahwa pemerintah daerah ke depan dimohon diharapkan bisa dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penempatan PMI ke luar negeri. Nah, kami ingin penjelasan dari Pak Dinas bahwa pengertian surat Mendagri nomor 193 terkait peraturan Menteri ini yang dimaksudkan apakah pemerintah daerah akan berproses untuk PMI yang informal atau yang formal? Kalau seandainya ini yang informal, tentu kami selaku P3MI merasa bahwa seakan-akan pemerintah akan mengambil alih usaha P3MI ini akan diambil oleh pihak dari pemerintah daerah. Nah, kami mohon penjelasannya karena secara implisit kami tidak membaca terkait masalah substansi daripada isi surat tersebut. Demikian pemaparan dari kami, semoga ini bisa menjadi wahana diskusi pada siang hari ini, dan kepada teman-teman semuanya nanti kami mohon proaktif. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.